Perkenalan, nama saya Laurentius Dium Patriana Hendra, panggilan Dio. Judulnya Harmoni dalam Keberagaman, Komitmen Mahasiswa BINUS terhadap Toleransi Antaragama di Indonesia. Terkait SDG nomor 16, Peace, Justice, and Strong Institutions. Latar belakang. Indonesia bukan sekedar negeri kepulauan. Indonesia adalah peradaban besar yang dibangun di atas fondasi kebinekaannya. Dalam ruang geografis yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, tersimpan kekayaan budaya, bahasa, suku, dan keyakinan agama menjadikan bangsa ini unik sekaligus kompleks. Namun justru di tengah kompleksitas itulah Indonesia terus merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, namun tetap satu jua sebagai prinsip luhur kebangsaan. Meski demikian, secara sosial Indonesia juga mencatat bahwa keberagaman tanpa pengelolaan yang bijak dapat menjadi sumber ketegangan. Di era digital saat ini, ketika informasi tersebar begitu cepat tanpa filter, gesekan antar kelompok berdasarkan perbedaan agama dan keyakinan kerap kali mencuat ke permukaan. Intoleransi, radikalisme, serta ujaran kebencian menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan harmoni nasional. Di tengah realitas tersebut, peran generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi sangat krusial. Mahasiswa tidak hanya mewakili kelompok terdidik, tetapi juga merupakan cerminan masa depan bangsa. Kampus sebagai ruang intelektual dan sosial menjadi ladang subur bagi tumbuhnya kesadaran kolektif untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Universitas Bina Nusantara BINUS sebagai institusi pendidikan yang menghimpun ribuan mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan budaya menjadi miniatur Indonesia yang sesungguhnya. Dalam keragaman inilah muncul peluang besar menjadikan keberagaman bukan sebagai sekat, tetapi sebagai jembatan menuju harmoni, komitmen terhadap nilai-nilai toleransi khusus, keterbukaan dan dialog antar iman menjadi kebutuhan sekaligus tanggung jawab moral yang harus dijalankan bersama khusus. Melalui proyek character building ini, mahasiswa BINUS diajak untuk tidak hanya memahami nilai toleransi dalam teori, tetapi mengaktualisasikannya dalam praktik nyata melalui forum dialog lintas iman, kampanye damai, dan aksi kolaboratif yang menegaskan bahwa perdamaian bukanlah milik satu kelompok, melainkan milik bersama. Proyek ini juga menjadi bagian dari kontribusi aktif mahasiswa terhadap tujuan pembangunan eh, berkelanjutan Sustainable Development Goals or SDGs, khususnya SDG 16 Peace, Justice, and Strong Institutions, ya, yang menyerukan penguatan masyarakat yang damai dan inklusif dengan tata kelola yang partisipatifnya responsif dan berkeadilan. Dengan semangat ini, mahasiswa PINUS diharapkan mampu menjadi cuman agen perubahan yang membawa pesan damai tidak hanya di lingkungan kampus saja, tetapi juga sebagai suara muda yang menggema hingga ke ruang-ruang sosial Indonesia yang lebih luas. Rumusan permasalahan berupa pertanyaan-pertanyaan pokok sesuai judul proyek dan tema SDGs. Bagaimana sifat toleransi antaragama di kalangan mahasiswa BINUS terhadap kehidupan sosial yang lebih luas? Toleransi antaragama di kalangan mahasiswa BINUS, Universitas BINUS terhadap
kehidupan sosial yang lebih luas tercermin dalam berbagai kegiatan dan juga sikap plus yang mendorong pemahaman, penerimaan, dan kerjasama khusus antar mahasiswa dari maaf ya, berbagai latar belakang agama. Meskipun tidak ada rata-rata data spesifik tentang toleransi mahasiswa Venus secara umum, khusus toleransi beragama di lingkungan kampus tercermin dalam beberapa hal, penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Itu A. Mahasiswa Binus diharapkan dapat menerima dan menghargai perbedaan agama, keyakinan, dan budaya yang ada di lingkungan kampus. Hal ini tercermin dalam interaksi sehari-hari, di mana mahasiswa saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Mahasiswa juga diharapkan untuk tidak mendiskriminasi atau merendahkan agama lainnya. Part B, partisipasi dalam kegiatan lintas agama. Binus University mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama. Contohnya adalah kegiatan dialog antar umat beragama, seminar dan festival budaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antar mahasiswa dari berbagai latar belakang agama. C. Pendidikan multikultural. Binus University memasukkan pendidikan multikultural dan nilai-nilai keberagaman dalam kurikulumnya, baik melalui mata kuliah umum saja maupun kegiatan non-akademik. Hal ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai agama dan budaya, serta mendorong mereka untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap perbedaannya. D. Menjaga keharmonisan dan kesatuan. Toleransi antaragama di BINUS diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya keharmonisan dan kesatuan di lingkungan kampus, serta dalam kehidupan sosial lebih luas dengan saling menghormati dan memahami perbedaan. Mahasiswa dapat membangun lingkungan yang inklusif dan berkeadilan. Peran pemerintah dan lembaga pendidikan. BINUS University juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mendukung terciptanya toleransi beragama. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan yang mendukung keberagaman, serta program-program pendidikan yang memperkuat nilai-nilai toleransi sejak dininya. Jadi secara keseluruhan, toleransi antaragama di kalangan mahasiswa BINUS Plus merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang harmonis plus inklusif, dan berkeadilan. Melalui berbagai kegiatan dan program, mahasiswa didorong untuk memahami, menghargai, dan bekerja sama dengan individu dari berbagai latar belakang agama. Apa tingkat komitmen mahasiswa BINUS terhadap toleransi antar agama di Indonesia? Tingkat komitmen mahasiswa BINUS terhadap toleransi antaragama di Indonesia dapat dikatakan cukup baik, terutama karena Binus University memiliki mata kuliah karakter building yang menekankan pada pentingnya toleransi dan pemikiran kritis. Mata kuliah ini menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain dalam menanamkan nilai-nilai toleransi khusus plus karakter building sebagai fondasi. Mata kuliah karakter building di Binus University secara aktif mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya toleransi, pemikiran kritis, dan moderasi beragama. Contoh bagi perguruan tinggi lain. Binus University sering disebut sebagai contoh bagi kampus lain yang belum memiliki paradigma toleransi yang kuat dalam mata kuliah mereka. Perilaku mahasiswa. Mahasiswa Binus diharapkan mampu menunjukkan sikap toleran dalam
dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai teman yang berbeda agama, tidak memaksakan keyakinan, dan tidak mendiskriminasi. Toleransi dalam konteks lebih luas, selain di lingkungan kampus, ini juga menekankan pentingnya toleransi dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam termasuk dalam hal agama, peningkatan kesadaran. Melalui pendidikan dan kegiatan di kampus, ini juga menekankan pentingnya toleransi dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam termasuk dalam hal agama, peningkatan kesadaran. Melalui pendidikan dan kegiatan di kampus, mahasiswa BINUS diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi, meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa toleransi adalah proses yang berkelanjutan. Mahasiswa BINUS seperti mahasiswa lainnya perlu terus mengembangkan sikap toleran dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar ya. Apa tantangan yang dihadapi mahasiswa BINUS dalam mengedepankan toleransi antaragama? Tantangan dalam mengedepankan toleransi antar agama di kalangan mahasiswa BINUS, seperti di lingkungan kampus lain, meliputi beberapa aspek. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang agama lain yang dapat memicu prasangka dan stereotip. Selain itu, perbedaan nilai dan keyakinan, serta isu-isu sosial yang kompleks juga dapat menjadi penghalang kurangnya interaksi antar mahasiswa dari latar belakang agama yang berbeda, dan pengaruh media sosial yang menyebarkan informasi yang tidak akurat juga dapat memperburuk situasi. Berikut adalah tantangan lebih detail. Kurangnya pemahaman lintas agama, mahasiswa mungkin sering kali kurang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama lain selain agama mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan prasangka yang menghambat toleransi ya. Stereotip dan prasangka, stereotip negatif tentang agama lain dapat terbentuk dan tertanam kuat bahkan tanpa dasar fakta. Prasangka ini dapat menghalangi mahasiswa untuk berinteraksi secara positifnya dengan mereka yang berbeda keyakinan, berbeda nilai dan keyakinan. Perbedaan dalam nilai agama dan keyakinan bisa menjadi sumber konflik atau tidak kenyamanan. Misalnya perbedaan dalam pandangan tentang moralitas, perayaan keagamaan, atau ritual tertentu. Isu sosial dan politik, isu-isu sosial dan politik yang berkaitan dengan agama, seperti konflik antar kelompok agama atau diskriminasi agama, dapat menciptakan ketegangan dan memperburuk intoleransi di lingkungan kampus. Kurang interaksi lintas agama, jika mahasiswa cenderung berinteraksi hanya dengan teman-teman yang memiliki agama yang sama, mereka akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan memahami perbedaan. Hal ini dapat memperkuat prasangka atau stereotip. Pengaruh media sosial bisa menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan ujaran kebencian yang dapat memperburuk toleransi antar agama. Mahasiswa perlu berhati-hati dalam menyaring informasi yang mereka terima dari media sosial. Perbedaan budaya perbedaan budaya yang terkait dengan agama juga bisa menjadi tantangan. Misalnya, perbedaan dalam cara berpakaian, kebiasaan makan, atau perayaan hari besar. Untuk mengatasi tantangannya ini, diperlukan upaya bersama dari mahasiswa, pihak kampus, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman lintas agama, membangun dialog yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati. Apa faktor utama dalam mempengaruhi komitmen mahasiswa terhadap toleransi antar agama khusus? Faktor utama yang mempengaruhi komitmen mahasiswa terhadap toleransi antaragama meliputi pemahaman agama yang mendalam dan komprehensif, pengalaman positif dalam interaksi antaragama, lingkungan yang kampus dan inklusif dan mendukung keberagaman, serta pendidikan agama dan kewarganegaraan yang efektif. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor tersebut.
Pemahaman agama yang mendalam dan komprehensif. Mahasiswa yang memiliki pemahaman agama yang baik, tidak hanya tentang agamanya sendiri, tetapi juga tentang agama lain, cenderung lebih toleran ya. Pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian, serta mendorong dialog antar agama, dapat memperkuat komitmen toleransi. Pengalaman positif dalam interaksi antar agama, interaksi positif dengan individu dari latar belakang agama berbeda, seperti melalui kegiatan kolaborasi, diskusi, atau proyek bersama, dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman. Pengalaman-pengalaman ini membantu mahasiswa melihat persamaan dan perbedaan antar agama secara lebih objektif. Ya, plus C, lingkungan kampus yang inklusif dan mendukung keberagaman. Kampus yang memiliki kebijakan yang mendukung keberagaman, menyediakan ruang diskusi antar agama dan mendorong kegiatan lintas agama dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk toleransi. Dosen dan staf kampus yang memberikan contoh sikap toleran dan inklusif juga berperan penting dalam bentuk sikap mahasiswa. Pendidikan agama dan keluarga negara yang efektif. D. Kurikulum yang memasukkan pendidikan multikultural dan nilai-nilai keberagaman, serta materi yang membahas sejarah toleransi beragama di Indonesia dapat memperkuat sikap toleransi. Pendidikan agama yang dan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya persatuan dalam perbedaan dan membangun karakter yang positif juga berkontribusi pada komitmen toleransi. Jadi, selain faktor-faktor tersebut, faktor-faktor lain seperti media sosial jadi pengalaman pribadi negatif dan pengaruh kelompok tertentu juga dapat mempengaruhi komitmen mahasiswa terhadap toleransi antar agama. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung di kampus serta memberikan pendidikan yang komprehensif dan holistik agar mahasiswa dapat mengembangkan sikap toleransi yang kuat. Plus C. Tujuan proyek. Satu, untuk komunitas atau masyarakat terkait judul proyek dan tema SDGs. Dan dua, untuk mahasiswa terkait ketika butir BGA alias BGA. Untuk mengetahui sifat toleransi antar agama di kalangan mahasiswa BINUS dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Satu, untuk mengukur tingkat komitmen mahasiswa em, BINUS terhadap nilai-nilai toleransi antaragama di Indonesia itu nomor dua, ya. Tiga, untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi mahasiswa BINUS dalam mengedepankan praktek toleransi antaragama. Dan empat, untuk menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi komitmen mahasiswa terhadap toleransi antaragama. Dua, pembahasan singkat. Penerapan toleransi antar umat beragama di lingkungan perguruan tinggi merupakan bagian penting dari pembentukan karakter mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, eh, khususnya sila pertama dan ketiga. Eh, Keberagaman yang ada, baik dari segi agama, suku, bahasa, maupun budaya, menjadi potensi besar bagi kemajuan bangsa jika dikelola dengan baik melalui sikap saling menghargai, dialog terbuka, dan kerjasama lintas keyakinan. Faktor yang mempengaruhi sikap toleransi meliputi: satu, pendidikan dan wawasan keagamaan. Pendidikan agama yang inklusif membantu mahasiswa memahami universal dalam ajaran agama masing-masing. Dua, lingkungan sosial. Pergaulan lintas agama yang positif dapat mengikis stereotip dan prasangka. Tiga, media dan informasi. Akses informasi yang benar membantu mencegah radikalisme dan intoleransi. Empat, kebijakan kampus. Program dan aturan yang mendorong keberagaman serta dialog antar umat beragama. Plus, pendidikan agama di perguruan tinggi berperan strategis dalam membentuk sikap toleransi, bukan hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga lewat kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler, seminar, dan forum diskusi lintas agama ya. Dengan penguatan karakternya ini, diharapkan mahasiswa menjadi agen perdamaian, menjaga keharmonisan sosial, dan mendukung pencapaian SDG nomor 16, Peace, Justice, and Strong Institutions. Tiga, literatur review. Toleransi antaragama merupakan bagian dari pembangunan
masyarakat damai yang tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs nomor 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Peace, justice, and strong institutions. SDGs mendorong masyarakat dunia untuk membangun tatanan sosial yang inklusif, damai, dan adil, termasuk di dalamnya mengatasi konflik berbasis agama serta meningkatkan dialog lintas keyakinan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multireligius, toleransi antaragama bukan hanya nilai moral, tetapi juga kebutuhan sosial untuk menjaga persatuannya bangsa. Secara teoritis, toleransi dapat dijelaskan melalui teori pluralisme yang menyatakan bahwa keragaman agama, suku budaya bukan hambatan, melainkan kekayaan yang bisa dikelola secara positif jika ada sikap saling menerima dan menghormati. Dalam konteks kampus, pluralisme menjadi sangat relevan karena mahasiswa berasal dari latar belakang menurut Banks 2006 dalam teori pendidikan multikultural, lingkungan belajar yang menghargai keragaman dapat membantu siswa dan mahasiswa memahami pentingnya keadilan sosial dan membangun empati terhadap perbedaannya. Selain itu, teori identitas sosial dan dari Taifer dan Turner 1986 menunjukkan bahwa individu cenderung mengelompokkan diri berdasarkan identitas sosial seperti agama atau suku yang dapat memicu konflik atau diskriminasi jika tidak diimbangi dengan sikap terbuka. Oleh karena itu, penting untuk membangun ruang dialog antaragama di lingkungan mahasiswa agar terjadi interaksi yang sehat dan pembelajaran lintas nilai. Namun dalam praktiknya, mahasiswa juga menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan toleransi antaragama. Misalnya, pengaruh media sosial yang menyebarkan informasi bias, kurangnya kegiatan bersama antaragama di kampus, hingga tekanan dari lingkungan atau kelompok tertentu yang memperkuat eksklusivitas. Dari tantangan-tantangan ini dapat melemahkan komitmen terhadap toleransi jika tidak diantisipasi secara aktif oleh institusi pendidikan dan masyarakat kampus. Dengan memahami latar belakang teoritis dan kondisi sosial yang ada, proyek ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mahasiswa PINUS memaknai toleransi agar agama, antar agama, seberapa besar komitmen mereka terhadap nilai tersebut, serta apa saja hambatan dan faktor yang mempengaruhinya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membangun komunitas kampus yang lebih inklusif, damai, dan sesuai dengan semangat SDGs. Tiga, metode pelaksanaan proyek. A. Observasi dan FGD wawancara. B. Pembagian tugas sekian. Selesai. Dan terima kasih. Ya, sekian dan terima kasih.